menyeru umat manusia kepada Islam, menyeru umat manusia di atas ilmu, aku dan pengikutku. Seperti itulah dakwahnya. Maka ilmui apapun yang kita ingin sampaikan. Dakwakan di waktu yang tepat, dengan bahasa yang tepat, hiasi dengan kelembutan, dan jangan lupa berdoa. Karena sangat mungkin orang yang kita seru kepadanya untuk kebaikan, orang tua kita, pasangan kita, anak kita sendiri, subhanallah. Tapi ingat jamaah, sekali saja Anda menyampaikan nasihat tersebut dan mereka faham, tugas Anda sudah selesai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tugas dan misi seorang rasul tentunya banyak sekali. Tapi salah satu di antaranya dan yang paling utama adalah al-balaghul mubin. Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Ila akhir al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak melakukan, fama ballaghta risalatah, maka berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, amara Allah Subhanahu wa taala nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'a'zamil awamiri wa ajalliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perintah yang paling agung, dengan perintah yang paling mulia, yaitu untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Agama ini secara menyeluruh, berkaitan dengan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adabnya dan akhlaknya, semua Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Nabi kita Muhammad SAW dengan perintah yang paling agung, yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menunaikannya ketika di Haji Wada.
tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada segenap kaum muslimin yang kala itu hadir di padang Arafah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan begitu banyak nasihat, di akhirnya beliau bersabda, "Ala hal ballaghtu?" Beliau sampai menyampaikannya 2 kali. "Ala hal ballaghtu?" Bukankah aku telah menyampaikan semua risalah Allah Subhanahu wa taala? Perkara akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, rukun Islam, rukun iman, perkara zahir, perkara batin, semua sudah Nabi Muhammad sampaikan. Dan kala itu segenap kaum muslimin mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya wahai Rasul, engkau telah menyampaikan semuanya." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan telunjuk beliau ke arah langit dan kemudian menunjuk kaum muslimin. Allahumma syhad. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, saksikanlah bahwasanya semua kaum muslimin telah bersaksi aku telah menyampaikan risalah. Dan ketika risalah sudah disampaikan, apakah kemudian semua orang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak. Dan Nabi Muhammad SAW tentunya bukan yang pertama. Semua rasul sebelum beliau pun demikian. Ada orang-orang yang menerima dakwah seorang rasul, ada yang tidak. Bukti bahwasanya umat itu memiliki pilihan. Apakah dia ingin mentaati Nabi dan Rasulnya yang diutus kepadanya atau tidak? Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mendengarkan beliau, ada yang taat kepada beliau, dan tentunya ada yang tidak. Karena ingat, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tugas semua rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan, tapi menyampaikan risalah dengan jelas. Tidak ada kemudian yang tidak jelas. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya dan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya kecuali berfirman dan bersabda dengan bahasa Arab yang mudah difahami. Berkaitan dengan kita mungkin ketika tidak bisa bahasa Arab, tinggal buka kamus, artinya itu mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, Nabi Muhammad SAW tidak bersabda dengan bahasa yang aneh-aneh, dengan bahasa yang mudah difahami oleh manusia. Untuk kita yang tidak bisa bahasa Arab, ya mungkin dengan terjemahan. Tapi aslinya, bahasa aslinya itu mudah untuk difahami. Karena Islam adalah agama yang mudah. Disampaikan pun harus dengan mudah, disampaikan pun harus dengan jelas, dan tidak ada kemudian yang tidak jelas. Ingat jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW itu maksum. Terjaga dari salah dan dosa, berkaitan dengan dosa besar, karena yang kecil beliau kena. Nabi Muhammad maksum, terjaga dari pembunuhan, bahkan di ayat ini yang sama, tapi bukan bahasan kita hari ini. Dan Nabi Muhammad maksum, dan di antara maknanya adalah menyampaikan risalah secara utuh. Tidak ada satu ayat pun yang Nabi Muhammad SAW sembunyikan. Itulah kenapa beliau bertanya kepada kaum muslimin, karena semuanya sudah beliau sampaikan. Bahkan seorang sahabat mengatakan, tidaklah Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita ilmu kecuali sudah disampaikan semuanya. Sampai burung yang mengepakkan sayapnya di udara Nabi Muhammad menyebutkan ilmu tentangnya. Ya, perkara yang remeh, perkara yang sangat remeh sekali. Kehidupan kita sehari-hari, yang seharusnya tidak diajarkan pun kita tahu. Nabi Muhammad ajarkan ia dengan detail sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ada yang mendengarkannya, ada yang menerima. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan tugas Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 99. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Dan disebutkan dalam surah Ali Imran juga, wa ma 'alaika wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Tidaklah untuk seorang rasul kecuali tugasnya adalah hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka berpaling dari Muhammad, ingat, tugasmu hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Nabi Muhammad SAW bahkan tidak bisa Islamkan pamannya Abu Talib. Nabi dan Rasul sebelum beliau pun sama. Nabi Nuh tidak sukses mendakwahi istrinya dan anaknya. Nabi Lut tidak sukses mendakwahi istrinya. Nabi Ibrahim tidak sukses mendakwahi pamannya. Kenapa? Karena tugas mereka bukan merubah. Tugas mereka hanya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan jelas.
Ada yang menerima, alhamdulillah itulah yang dikehendaki, dan ada yang menolak. Tapi ingat, tugas mereka bukan merubah orang, hanya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga kemudian yang menjadi tugas kita. Itulah kenapa kemudian bahasan hari ini berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun cuma satu ayat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah, Nabi Muhammad sudah tunaikan. Tapi Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita perintah yang agung ini juga. Dan tugas dakwah ini bukan pada semua ustadz saja, atau mubalik saja, atau dai saja. Tidak. Semua kita memegang atau memikul tugas tersebut di pundak kita masing-masing. Hanya saja bisa jadi kemudian lingkupnya berbeda-beda. Ada yang besar mungkin lingkupnya, dai internasional misalnya. Atau kemudian yang lebih kecil dan lebih kecil lagi. Dan yang paling kecil adalah seseorang kepada keluarganya. Semua kita wajib menyeru, semua kita wajib untuk mengingatkan. Dan ingat, tugas kita hanya menyampaikan sama seperti tugas Nabi Muhammad SAW. Tapi sampaikan dengan jelas, sampaikan sampai orang itu faham. Sekalipun hanya ayat itu, sekalipun hanya hadis itu yang Anda fahami. Tinggalkan jejak kebaikan sebelum kita semuanya meninggal. Ya, tinggalkan ilmu yang kita telah dapatkan agar kemudian begitu kita meninggal, pahala dari ilmu tersebut yang diamalkan orang selalu mengalir kepada kita. Ingat, tugas kita bukan merubah, tugas kita hanya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW kala itu pun ketika gagal dakwahnya kepada pamannya Abu Talib, dan beliau tentunya tidak putus asa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya Abu Talib. Tapi turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun untuknya. Ya, kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah dan kemudian ditolak atau tertolak dakwahnya oleh Abu Talib karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa merubah hati orang. Kata beliau, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh, betul-betul aku akan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu hai pamanku selama aku tidak dilarang. Tak taunya turun firman Allah Subhanahu wa taala larangan untuk Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak patut untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik walaupun mereka adalah karib kerabat. Karena mereka sudah meninggal di atas kekafirannya. Mereka sudah meninggal di atas kesyirikannya. Lain ceritanya mungkin sebagian anggota keluarga kita mungkin belum masuk Islam. Sebagian anggota keluarga kita na'udzubillah masih melakukan kesyirikan. Maka mendoakan agar Allah memberikan hidayah taufiknya kepada keluarga kita tersebut boleh. Kenapa? Belum mati. Tapi kalau seseorang sudah meninggal di atas kesyirikan dan kekufurannya, Nabi Muhammad dan semua kita insyaAllah yang beriman dilarang untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Muhammad dan Rasul Muhammad SAW hanya menyampaikan bukan merubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Dalam surah Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Nabi Muhammad gagal mendakwahi pamannya Abu Talib, Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Hidayah di sini maksudnya adalah hidayah taufik, hingga kemudian hati orang itu lunak menerima dakwah Islam. Karena ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Muhammad miliki, yang kita semuanya miliki, berkaitan dengan hidayah adalah hidayatul irsyad. Hidayah yang jenisnya adalah arahan saja. Memberitahu. Ini loh firman Allah Subhanahu wa taala akan perintah ini. Ini loh larangan Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya. Kita hanya bisa berikan arahan. Kita hanya bisa menyampaikan dan memberikan arahan. Hidayatul irsyad. Tapi hidayatul taufik. Hidayah yang kemudian hati seorang lunak menerima yang kita sampaikan. Hati seorang kemudian lunak hingga menerima Islam. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Dan Allah Subhanahu wa taala akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah yang lebih tahu siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hidayah. Abu Talib berarti enggak? Azar bapaknya Nabi Ibrahim berarti tidak?
Istrinya Nabi Lut berarti tidak. Istrinya Nabi Nuh berarti tidak. Anaknya Nabi Nuh berarti tidak. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih layak untuk mendapatkan hidayah. Makanya tanamkan di diri kita masing-masing. Tugas kita, layaknya tugas Nabi Muhammad SAW, hanya menyampaikan bukan merubah. Kalau Anda bebani diri Anda dengan merubah, saya berdakwah supaya istri saya berubah, saya berdakwah supaya orang tua saya berubah, supaya mereka hijrah, jadi menjadi lebih baik, Anda akan kecewa. Kalau Anda bebani diri Anda dengan perubahan, artinya saya harus merubah, Anda pasti kecewa. Kenapa? Selembut apapun dakwah Anda, sehebat apapun retorika Anda berbicara, timing sudah tepat, diksi sudah tepat, ilmunya ada, kelembutan Anda sudah hiasi dalam perkataan Anda. Ada yang menerima, ada yang tidak. Kurang apa Nabi kita Muhammad SAW? Kurang apa Nabi Nuh alaihissalam? Berdakwah 950 tahun. Siang malam. Terkadang terang-terangan, terkadang rahasia. 950 tahun. Dan pengikutnya disebutkan dalam sebuah riwayat. Hanya 80 orang. Disebutkan tidak sampai 100 orang. 950 tahun. Tapi apakah kemudian beliau berputus asa? No, karena beliau tahu, semua nabi tahu, semua rasul tahu, tugas mereka hanya menyampaikan, bukan merubah. Maka tugas kita semuanya juga sama, karena kita umat Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad telah berikan tongkat estafet itu. Ketika bersabda, "Balighu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israel wala haraj, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kata beliau SAW, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun cuma satu ayat. Artinya, sesedikit mungkin ilmu yang kita miliki, tapi kita betul-betul mengilmuinya dengan baik, sampaikan. Apalagi misalnya di hadapan kita betul-betul kita mengetahui ada ketaatan yang sedang ditinggalkan. Di hadapan kita jelas ada kemaksiatan sedang diterobos. Tugas kita untuk menegakkan hujjah. Karena bisa jadi orang itu lupa. Atau bisa jadi orang itu tahu, tapi kemudian dia kalah dengan hawa nafsunya. Kalau bukan karena kita temannya, orang di sekitarnya yang mengingatkan, mungkin dia akan lanjut dengan maksiatnya. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah. Jangan bebani diri kita dengan perubahan. Artinya saya bisa rubah istri saya bisa nasihati orang tua saya kuliah S1 agama, saya lulusan ini, saya lulusan itu. No. Apa bedanya? Atau apa kemudian hebatnya Anda dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Enggak ada seujung kuku. Nabi Muhammad dai paling hebat. Semua metode kita belajar dari beliau. Semua beliau praktekkan. Tapi ada yang mendengar, ada yang tidak. Bahkan pamannya sendiri tidak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, karena kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan tentang perkataan Nabi Muhammad SAW. Katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, jalan Islam. Ad'u ilallah, di jalan ini aku menyeru kepada Allah. Tugas kita juga semuanya menyeru manusia untuk menyembah Allah, esakan Allah, dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, dan aku menyerunya dengan ilmu, karena ini agama ilmu, ini agama wahyu, bukan agama katanya dan katanya. Betapa banyak atau di antara sebab orang terjerumus kepada dosa dan kesyirikan karena membeo. Karena hanya ikut-ikutan. Karena tidak mengilmui apa yang harusnya diilmui dan kemudian disampaikan. Bahkan terkadang sebagian orang dalilnya hanya yang penting ikut orang banyak. Jangan. Ya. Berkaitan dengan banyaknya umat Nabi Muhammad SAW, itu keutamaan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Anda pakai standar banyak pasti benar, bagaimana ada seorang Nabi nggak punya pengikut? Padahal nabinya pasti benar, tapi ada nabi nggak punya pengikut. Karena al-haqqu laisa bil kathrah, kebenaran tidak dikenal dengan jumlah. Kebenaran itu adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwahlah dengan ilmu. Inilah dakwah Nabi Muhammad SAW, inilah juga dakwah kita. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana wa man ittaba'ani", aku dan semua orang yang mengikutiku. Dakwahnya ya kayak gini. Menyeru umat manusia kepada Islam,
menyuruh umat manusia di atas ilmu, aku dan pengikutku. Seperti itulah dakwahnya. Maka ilmu apapun yang kita ingin sampaikan, dakwahkan di waktu yang tepat, dengan bahasa yang tepat, hiasi dengan kelembutan, dan jangan lupa berdoa. Karena sangat mungkin orang yang kita seru kepadanya untuk kebaikan, orang tua kita, pasangan kita, anak kita sendiri, subhanallah. Tapi ingat jemaah, sekali saja Anda menyampaikan nasihat tersebut dan mereka faham, tugas Anda sudah selesai. Saya ulang. Sekali saja kita menyampaikan nasihat kepada anak kita, pada istri kita, pada orang tua kita, paman dan bibi kita, atau teman kita, akan kewajiban yang mungkin mereka na'udzubillah tinggalkan, kita ingatkan. Atau ada kemaksiatan yang na'udzubillah mereka sedang terobos, kita ingatkan. Satu kali kita menyampaikan dan mereka faham, tugas di pundak kita sudah turun. Dan mereka kelak nanti di hari kiamat tidak bisa beradu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adil. Karena Allah adil. Tidak bisa mereka beradu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya belum tahu perkara ini, saya belum tahu perkara itu. Lah, anak kamu kan sudah ngasih tahu. Suamimu sudah ngasih tahu. Ponakanmu sudah ngasih tahu. Temanmu sudah ngasih tahu, kemana aja. Ya jemaah, tugas kita hanya menyampaikan. Jadilah Anda pemberat itu. Pemberat orang tidak bisa beradu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena risalah Allah melalui nabinya, dan nabi kemudian tongkatnya kita ambil dan kita sambung, kita sampaikan kepada umat, sudah kita lakukan. Maka sisanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang merubah hati mereka. Nabi Muhammad SAW sering berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku kokoh mantap berjalan di atas agamamu. Aisyah bertanya, Anas bin Malik bertanya, banyak sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau sering sekali mengulang doa-doa itu? Kenapa engkau sering mengulang doa itu? Apakah engkau tidak percaya dengan iman kami kepadamu? Maksudnya kamu ragu dengan iman kami? Kami mantap beriman kepada Allah, kami beriman padamu. Kenapa sampai doanya seperti itu? Hai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan aku selalu teguh berjalan di atas agamamu. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak ragu. Tapi kata beliau, inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Aku tidak ragu akan iman kalian. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya hati-hati anak-anak Adam itu di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya sesuai kehendaknya. Ada orang yang beriman di pagi hari, sorenya sudah hilang imannya. Ada orang yang beriman di sore hari, pagi berikutnya hilang imannya. Karena syaitan, goal dia, semua kita kafir. Karena syaitan, iblis pemimpinnya, goal dia, semua kita masuk neraka. Dia kerja terus. Kata seorang ulama mengatakan, kalau syaitan, iblis tidur, aman hidup kita. Dia tidak tidur. Dia akan selalu mengintai kapan kita sleep. Kapan kemudian kemalasan itu datang, masuk dia. Kapan kemudian fitnah syahwat dan syubhat itu kemudian datang, masuk dia. Kalau tidak setiap saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk ini, sudah lama kita tinggalkan ibadah ini. Kenapa? Berat. Sudah lama kemudian kita menikmati semua maksiat tersebut karena enak, lezat, seru, asik. Kalau bukan karena kita yang berharap akan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah setiap hari, makanya kita menjaga salat ini. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ingat, tugas kita sama dengan tugas Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya menyampaikan. Dan ingat, ketika kita sudah menyampaikan kepada orang, kita sampaikan kepadanya ilmu satu kali saja dan dia faham, ingat, tugas kita sudah selesai. Tapi mereka karena orang-orang terdekat kita, mungkin dikalikan sekian kita ulang lagi. Mungkin dikali ke 100 dia baru menerima. Karena Allah dikali yang 100 Allah baru berikan mereka hidayah, taufik. Maka jangan pernah berputus asa, tapi jangan bebani diri Anda dengan saya bisa merubah. No. Tugas saya hanya menyampaikan. Tugas saya hanya menyampaikan sebagaimana Nabi Muhammad SAW, tugasnya pun hanya menyampaikan. Sampaikan dari Nabi Muhammad SAW, walaupun cuma satu ayat. Sesedikit apapun Anda tahu tentang agama ini, sebarkan. Enggak mesti cuap-cuap seperti saya di sini. Tong aja di pesantren. Ceramah sana sini, no.
Dengan media sosial Anda bisa melakukannya. Tinggal follow akun dakwah yang Anda ketahui dia amanah dengan ilmunya. Tinggal follow akun seorang ustadz yang Anda tahu dia sendiri yang pegang akunnya atau mungkin admin yang terpercaya. Tinggal re-share, sebarkan ulang. Subhanallah. Anda tinggal pelajari Senin paling tepat waktunya jam berapa untuk nge-share. Selasa jam berapa, Rabu, setiap hari Anda share. Hanya nge-share saja. Subhanallah. Sangat mungkin kemudian di postingan Anda yang ke-100 yang tadi saya sebutkan, ada orang yang membacanya. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menyapanya dengan hidayah. Yang tadinya mungkin lupa akan salat jadi ingat salat, yang tadinya mungkin bolong-bolong salat sekarang enggak bolong-bolong lagi, yang tadinya mungkin zalim kepada orang tuanya kemudian sekarang dia menjadi anak yang berbakti, yang tadinya mungkin zalim kepada istrinya sekarang dia bertanggung jawab, yang tadinya mungkin zalim pada anaknya dari postingan Anda doang itu. Astagfirullahaladzim. Dan ini di antara ciri-ciri hidayah. Pasti Anda pernah mengalami. Tidaklah Anda membuka postingan di media sosial kecuali, kok persis seperti kasus yang saya sedang hadapi ya. Kok ini lagi ya. Anda kira itu bukan Allah Subhanahu wa taala mengarahkannya? No. Allah ingin berikan Anda petunjuk. Tinggal kita kemudian meraihnya, kita mengambilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. الذي حارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jamaah rahimakumullah, di antara perkara yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, ini ilmu yang ingin saya sampaikan agar Anda juga menyampaikan kepada orang-orang terdekat yang Anda cintai, berkaitan dengan keyakinan sebagian masyarakat kita akan kesialan di bulan ini, yaitu bulan Safar. Kata Nabi Muhammad SAW, la adwa, wala tiarata, wala hamata, wala safar. Tidak ada itu penyakit menular dengan sendirinya. Semuanya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. La adwa wala tiarata, tidak ada itu tatayur. Anggapan selalu akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang dia dengar atau dia lihat. Tahun yang sial, bulan yang sial kita ingin bahas. Angka yang sial, hari yang sial. Dikaitkan dengan jika burung tertentu hinggap di atap rumah kita kemudian atau rumah orang kemudian orang itu pasti sial. Berfoto kemudian jika jumlahnya ganjil, macam-macam sial terus. Kata Nabi Muhammad SAW, la ajwa wala tirata wala hamata wala safar. Tidak ada itu penyakit menular dengan sendirinya, semua berdasarkan ketentuan Allah. Perlu detail tentunya. Wala tirata, tidak ada itu tatayur. Anggapan selalu akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat atau kita dengar, enggak ada. Manfaat dan madarat semuanya dari Allah. Tugas kita hanya mencari sebab-sebab keselamatan, menghindar dari sebab-sebab kemadaratan, itu saja tugas kita. Jika kita sudah melakukannya kemudian tetap kita mendapatkan kemadaratan, baru kita bicara takdir. Kemudian Nabi Muhammad kerucutkan, jika tadi disebutkan secara umum, Nabi Muhammad kerucutkan, contohnya beliau sebutkan, wala hamata wala safar. Tidak ada kesialan berkaitan dengan burung hama, salah satu burung. Di antara maknanya terkadang disebutkan dengan istilah burung hantu. Dan tidak ada kesialan, Nabi Muhammad kerucutkan, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, kesialan ini, keyakinan orang akan sialnya bulan ini, sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Ini dari dulu. Masa sampai 1400 sekian tahun yang berikutnya, masih kita yakini aja. Hingga seseorang tidak berani mengadakan acara pernikahannya kah, akikah anaknya kah, atau apakah. Jangan. Kenapa? Ini bulan sial.
Kalau nikah nanti cerai. Kalau bikin acara nanti mador. Masya Allah. Nabi Muhammad kemudian kerucutkan. Dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Lakukan ketaatan seperti biasa. Lakukan aktivitas seperti biasa. Ingat, tugas kita hanya mencari sebab-sebab keselamatan. Dan menghindari dari sebab-sebab kemudaratan. Sudah kita lakukan dua hal tersebut. Qadarullah, orang yang tidak menjaganya. Kita sudah naik mobil di lajurnya yang tepat. Kita sudah naik sepeda motor di lajurnya yang tepat. Sudah pakai helm pula. Terkadang pakai sarung tangan dan pakai sepatu. Lengkap. Safety lengkap. Tapi ada orang yang kemudian ugal-ugalan. Dengannya kemudian kita tertabrak. Darinya kemudian kaki kita patah, tangan kita patah. Baru kita bicara takdir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ilmu yang ingin disampaikan di bagian khutbah kedua ini. Agar semua kita tahu bahwasanya kemanfaatan dan kemadaratan dari Allah. An-nafi wad-dar huwa Allah. Yang berikan manfaat Allah, yang berikan madarat Allah. Dan kita tidak tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu, kita punya kewajiban. Hai para pencari nafkah, yang kita tahu kita punya kewajiban untuk mencari nafkah dengan semua tugas kita masing-masing. Maka kita tetap keluar rumah, kita tetap bekerja, kita tetap mencari nafkah. Bulan Safar saya enggak kerjalah. Bulan Safar saya enggak ngantor lah. Ada apa ini? Subhanallah. Apalagi nanti Rabu terakhir di bulan Safar. Ya Allah. Makin dahsyat lagi keyakinan yang menyimpang di kalangan kita sayangkan kaum muslimin. Rabu terakhir di bulan Safar. Tidak ada dalil tentangnya. Kita tidak pernah tahu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan aktivitas seperti biasa. Kepada Allah kita tunaikan kewajiban. Kepada istri dan anak kita tunaikan kewajiban. Kalau di sela-selanya kemudian kita mendapatkan cobaan, madarat dan bukan musibah. Di saat yang sama itu perlu berdosa. Tapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani aja sudah. Angka 4 sial, angka 13 sial. Tapi gaji 13 Anda tunggu. Sial dari mana itu? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ingin sampaikan berkaitan dengan tugas Rasul dan juga menjadi tugas kita. Dan bagaimana metode dakwah Rasul dan juga menjadi metode dakwah kita. Sampaikan sampai orang itu faham dan tugas kita selesai. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah orang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalama ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين